Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu zamannya Bung Karno itu, kalau yang mengkritik pemerintah itu namanya kontra revolusi. Dan kalau kontra revolusi, orang yang mengkritik revolusi yang dijalankan Bung Karno, maka dia masuk penjara tuh, karena kontra revolusi. Yang mendukung Bung Karno nggak masuk penjara. Yang mendukung Nasakom, ya, nasionalisme agama komunisme. Bung Karno merangkul PKI. Pemerintah Republik Indonesia merangkul PKI, kata Bung Karno. Saya sebagai ketua MPRS merangkul PKI, kan gitu pidato yang kemarin dimuat, pidato asli Bung Karno itu. Jadi akhir cerita seorang penguasa itu lambat laun dia menjadi diktator, ya. Semakin dikritik dia semakin mengeras menginginkan kehendaknya sendiri untuk dijalankan, dan rakyat orang lain harus mengikuti satu keputusan pemerintah yang dipaksakan. Dan itu biasanya berakhir, ya, pemaksaan penguasa kepada rakyatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Bung Karno itu. Akhir ceritanya itu biasanya menggulingkan penguasa itu, karena memaksakan kepada rakyat yang banyak keinginan syahwat kekuasaan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Bung Karno di masa akhir kepemimpinannya itu, sejak tahun 59 sampai 65. Itu biasanya mengantarkan sang penguasa kepada jurang kebinasaan tanpa dia kehendaki. Dan hendaknya sejarah menjadi pelajaran untuk kita semua di hari-hari sekarang, ketika suara-suara kritis itu, suara-suara yang mengkritik pemerintah itu mulai dihalang-halangi dan diintimidasi, diancam di sana sini. Kita lihat, ya, penguasa mengancam si anu, si ani, si itu, karena dianggap mengganggu stabilitas politik. Pertanyaannya, kalau kolam air itu lebih baik mengalir apa tergenang? Akal yang waras akan bilang lebih baik air itu mengalir. Kalau tergenang kelihatannya tenang, stabil, tapi penuh dengan bibit penyakit. Saya Yudi Pramuko Al-Fakir dari Parung itu bertertuah di semesta. Kenapa saya bikin video sambil tiduran? Yang pertama ngantuk, yang kedua juga paling yang nonton itu juga. Yang nonton saya nggak bakalan banyak. Jadi yang penting ada percikan-percikan intelektual sedikit kita kemukakan aja, ya, meskipun yang nonton 5 orang. Kalau saya persiapannya panjang sama aja hasilnya, ya. Mendingan sambil tiduran lah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah marah, ya, biasa aja hidup. Kalau marah, kapan bahagianya juga? Masih banyak yang terlalu banyak hal yang dikerjakan, ya, di dalam hidup ini, daripada cuma komentari konten YouTube saya gak jelas. Iya, memang bagaimana keadaannya begini, kita terima aja. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya, ya, ada kawan saya itu, nggak usah saya sebutkan namanya lah, telepon malam-malam jam hampir setengah 10 malam, masih saya kaget, dia jualan cilok sekarang. Dia tadinya belajar jadi YouTuber ke rumah sama anaknya SMA kelas 1, terus udah lama 3 bulan kalau nggak salah, supir Grab dia, Grab mobil, ya, Grab car. Terus kemarin ternyata dia telepon, berarti udah lama dia nggak ke rumahnya. Sebulan yang lalu dia sekarang jualan
ini cilok bikin sendiri sama bakso dicolok. Dan katanya ada 3 tempat dekat rumahnya di Bekasi. Dia habis sholat Jumat ya jualan sampai setengah 10. Terus istrinya nunggu di 3 titik, terus anaknya yang SMA di 3 titik, 3 tempat yang berbeda. Kalau anaknya yang SMA kelas 1 sama istrinya itu habis lohor sampai maghrib. Tapi kalau teman saya ini, bapak ini umurnya 50 tahun ke atas kalau nggak salah, itu ini sampai jam setengah 10 malam. Luar biasa. Kenapa kok sampai 3 titik ya, melibatkan anak dan ini istri dan anaknya ya, untuk gimana lagi katanya, untuk bertahan hidup. Dia bikin sendiri di rumah bakso, colok dan cilok. Saya tahu cara bikin cilok karena saya pernah jualan cilok selama 6 bulan pakai gerobak, bikin sendiri dengan tangan saya sendiri. Dulu 2016 sebelum ketemu Donat. Terus jadi keadaan tidak lebih baik ya kalau diukur dari segi kehidupan rakyat kecil ya. Terus ini tadi seperti biasa numpang tiduran dan numpang istirahat tukang es potong. Saya lagi di depan lagi lihat-lihat YouTube. Tiba-tiba dia es potong. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada rasa durian. Yang bentuknya silinder yang dipotong tuh ditusuk pakai tusukan sate itu. Tiba-tiba dia minta ini, Pak, minta sendal bekas, ada nggak sendal bekas? Sendal saya putus, kata dia. Saya langsung kaget, Masya Allah. Biasanya cuman dia selalu mengeluh kalau ini karena kemarin hujan juga nggak dapat uang, sudah jam hampir lohor ya, nggak dapat uang karena hujan. Kalau sekarang dia hampir, paling perkiraan saya dia dapat 40 setoran itu, bukan uang dia 40. Dia anak buahnya, anak buah dari bos S. Nah, kalau makan biasanya dia barter sama tukang nasi nasi warteg di dekat Branwil perumahan. Tapi biasanya kalau mau dibayar itu nggak pernah mau warteg itu menerima uang 7.000 untuk makan siang, nggak pernah mau katanya. Yaudah dia bawa aja gitu katanya. Tahu susah, sesama rakyat kecil tahu susahnya. Bisa ada rasa empati karena si orang kecil itu juga merasakan hal sama yang dirasakan temen yang sama-sama orang kecil, yang sama-sama tidak dibela oleh siapa-siapa. Terus akhirnya saya nggak mungkin ngasih sendal bekas, saya kasih uang 1 miliar. Kok banyak, Pak? Ya, untuk beli berapa sendal bekas harganya? Kata dia 15 atau 18.000. Saya kasih uang 1 miliar buat orang kecil itu. Wah, dia senang. Terus dia langsung mendorong gerobaknya tuh untuk beli sendal yang 18.000 itu. Kan uangnya banyak tuh, 1 miliar. Saya lihat dia dorong gerobak, memang nyeker dia. Ya untuk beli sendal 18.000 uangnya dari mana? Setorannya aja belum dapat. Bisa ini dia ke bosnya, bisa tekor artinya bisa nombokin kalau buat beli apa itu, beli sendal bekas, sendal karet, sendal jepit. Makanya saya sebagai orang kecil, sebagai tukang donat, saya bisa memberi uang tukang es potong yang sendalnya putus itu dengan nilai 1 miliar rupiah. Saya Yudi Pramuko, Al-Fakir dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya kasih judul sendal jepit 1 miliar. Kapok mau kapan?